Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk mengikuti kelas rutin kita, kelas kombinatorika dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Walaupun kelas hanya dilaksanakan secara virtual, tentunya tidak mengurangi semangat kita semua ya teman-teman ya. Nah, diharapkan teman-teman selama penyampaian materi berlangsung menyimak dan mengikuti materi dari awal hingga akhir, kemudian mencatat bila perlu, kemudian aktif bertanya dan menanggapi ya teman-teman. Nanti jika teman-teman ingin bertanya, silahkan raise hand atau boleh menggunakan fitur chat. Kemudian juga pilih tempat belajar yang paling nyaman dan terkoneksi internet dengan baik. Oke. Sedikit mereview minggu-minggu sebelumnya ya. Di kombinatorika itu kita sudah membahas yang namanya prinsip inklusi eksklusi, kemudian prinsip sarang burung merpati ya. Nah, malam hari ini kita akan membahas binomial. Binomial. Untuk PPT-nya sendiri sudah diunggah ya teman-teman ya di link Google Drive sumber belajar, bisa sambil dibuka juga. Nah, apakah share screen sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, sebentar. Koefisien binomial. Apa sih koefisien binomial itu? Nah, mungkin teman-teman juga sebelumnya ketika SMA ataupun SMK, teman-teman sudah pernah belajar tentang ini, yang mana mungkin juga sejak SMP juga sudah ya, yang teman-teman kenal dengan konsep segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu kan ini ya, untuk mencari penjabaran dari misalnya X ditambah Y pangkat 0, X ditambah Y pangkat 1, X ditambah Y pangkat 2, dan seterusnya gitu kan. Sampai dengan pangkat ya berapapun itu. Nah, kalau di kuliah ini konsep segitiga Pascal itu diperluas lagi ke dalam konsep koefisien binomial. Nah, seperti yang terpampang ya pada PPT, di sini X ditambah 0 X ditambah Y pangkat 0 itu kan sama dengan 1, kemudian X ditambah Y pangkat 1 itu sama dengan X ditambah Y, kemudian X ditambah Y pangkat 2 itu sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat, kemudian X ditambah Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah 3, X kuadrat Y ditambah 3X, Y kuadrat ditambah Y pangkat 3. Ya, dan seterusnya. Nah, ini koefisien binomial ini mempunyai pola ya, di mana ini menggunakan konsep kombinasi. Koefisien ini kombinasi, mulai dari kombinasi Cn,0, kemudian Cn,1, Cn,2, Cn,3, sampai dengan Cn,n. Punten, Tata, PPT-nya belum terlihat. Oh, belum terlihat. Berarti dari tadi belum terlihat ya? Sebentar ya.
Ini di semuanya atau di salah satu orang aja ya? Di semuanya teh kayaknya. Oke, di share screen ulang aja deh. Nah, kalau sekarang udah terlihat belum ya? Sudah teh. Oke. Nah, dilanjut aja ya. Nah, ini coefficient binomial ini mempunyai pola ya, teman-teman. Di mana coefficientnya itu kombinasi dari n,n,0, cn,0, kemudian cn,1, cn,2, cn,3, cn,4, cn,k sampai dengan cn,n. Dan untuk X dan Y-nya sendiri itu juga mempunyai pola tersendiri, di mana X-nya dimulai dari X pangkat N sampai dengan X pangkat 0, dan Y-nya itu dimulai dari Y pangkat 0 sampai dengan Y pangkat N. Nah, X-nya ini semakin ke kanan, pangkatnya semakin berkurang, sedangkan Y-nya semakin ke kanan, pangkatnya semakin bertambah. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, misalkan nih, penjabaran dari 3X dikurang 2 dipangkatkan 3. Nah, ini pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu ya, 3X-nya itu dengan A dan minus 2-nya dengan B. Nah, kemudian kita jabarkan. Ini enaknya sambil pakai whiteboard ya. White, whiteboardnya sudah tampil ya. Sudah teh. Oke. 3X dikurang 2 dipangkatkan 3. Dipangkatkan 3. Nah, ini anggap aja ini pangkat ya, ini simbol pangkat yang ini nih, yang segitiga. Nah, kita jabarkan. Jabarkan 3X dikurang 2 dipangkatkan 3. Nah, ini mula-mula kita misalkan terlebih dahulu ya, misalkan A sama dengan 3X, kemudian B sama dengan negatif 2. Maka 3X dikurang 2 dipangkatkan 3 ini sama dengan A ditambah B dipangkatkan 3. Ya. Sama dengan C 3,0 karena dia pangkat 3 ya, berarti dimulai dari 3. A pangkat 3, A pangkat 3 kali B pangkat 0, kemudian ditambah C 3,1
dikali A pangkat 2 kali B pangkat 1 ya. Pangkat 1. Ditambah C. Ini di bawahnya aja. Ditambah C 3,2 dikali A pangkat 1 dikali B pangkat 2 ditambah C 3,3 dikali A pangkat 0 dikali B pangkat 3. Pangkat 3, salah mulu. Nah, A plus B pangkat 3 ini sama dengan kombinasi 3 dari 0. Kombinasi 3 dari 0 berapa? 1 ya. 1 kali A pangkat 3 B pangkat 0 1 kali 1 ditambah kombinasi 3 dari 1 berapa? Kombinasi 3 dari 3, 1 Kak. 3 ya. 3 kali A pangkat 2 kali B pangkat 1 ditambah kombinasi 3 dari 2 berapa? 3 juga ya, sama ya. 3 kali A pangkat 1 kali B pangkat 2. Kemudian ditambah kombinasi 3 dari 3. 1 ya. 1 kali A pangkat 0 itu 1 kali B pangkat 3. Sehingga A ditambah B dipangkatkan 3 itu sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 3A B pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Nah, karena ini tadi yang dimintakan 3X dikurang 2 ya. Berarti kita ganti dengan 3X dikurang 2 dipangkatkan 3. Sama dengan A-nya kita ganti dengan 3X. 3X dipangkatkan 3 ditambah 3 kali 3X pangkat 2 kali minus 2. Ditambah 3 kali 3X kali minus 2 dipangkatkan 2 ditambah minus 2 dipangkatkan 3. 3X dikurang 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan
3 pangkat 3, 27 ya. 27 X pangkat 3. Ditambah 3 kali 3 kok. 3 kali 3 pangkat 2 itu 9 ya. Kali 3, 27. X pangkat 2. Oh, dikali minus 2 berarti minus 54 X pangkat 2 ditambah tambah 3 kali 3 kali 3 X kali minus 2 pangkat 2 4 kali 9 36 X ditambah minus 2 pangkat 3 minus 8. Oh ya, ini hasilnya. Oh, ini mau warna font ya. Oh, ini warna font. Hitam. Kalau mau ngewarnain ini tuh gimana ya? Apa nggak bisa ya? Kayak pokoknya ini hasilnya 27 X pangkat 3 dikurang 54 X pangkat 2 ditambah 36 X dikurang 8 ya. Nah, ini ada yang salah nggak proses pengerjaannya? Kalau ada, koreksi aja ya. Terus ini di slide terakhir ya. Misalnya kita mencari suku keempat dari perpangkatan. X min Y pangkat 5. X min Y pangkat 5 mencari suku keempatnya. X min Y pangkat 5. Kita mencari suku keempat ya. Suku keempat dari perpangkatan X dikurang Y dipangkatkan 5. Oh, ini nggak bisa. Jadi kalau udah ke ini nggak bisa dilanjutin ya.
Nah, suku keempat ini kan pangkatnya 5 ya. Pangkat 5. Em, Suku keempat berarti dia kombinasinya dimulai dari 5,0, 5,1, 5,2, 5,3. Suku keempat itu berarti 5,3 dikali X pangkat 1, Y-nya pangkat 4. Kombinasi 5 dari 3 berapa? 5 dari 3. 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 10, Kak. 10 ya? 10. 10X pang 10XY pangkat 4. Nah ini suku keempatnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut dulu ya? Ya, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, PPT yang kedua udah tampil. Udah tampil kan ya, teman-teman ya? Takutnya ini Belum Oh, belum. di aku belum, Teh. Oh, bentar. Binomial 2. Kalau sekarang udah tampil, Udah, Kak. oke. Nah, kalau tadi kan kita dua suku ya, X sama Y atau A sama B. Nah, kalau ini misalnya ekspansi dari tiga suku X, Y, sama Z menggunakan teorema binomial. Nah, tapi sebelum ke sini, coba kita ke yang lebih sederhana ya. Nih, yang lebih sederhana ini. A ditambah B ditambah C dipangkatkan 2. Kalau ini namanya trinomial. Trinomial. Kalau tadi kan 2 binomial, kalau 3 itu sebenarnya namanya trinomial. Nah, ini cara mencarinya menggunakan sama kombinasi ya. Nah, tapi kalau versi aku sendiri ini seperti ini. Ini sebenarnya PPT mata kuliah ya. Jadi aku nggak bikin PPT, aku pakai PPT yang udah jadi untuk dijelasin ke kalian. Nah, coba kalau kita pakai cara yang lebih simple ya. A tambah B tambah C dipangkatkan 2 ya. Ya. Ini kita pakai cara kombinasi. Berarti dimulai dari C berapa? C 2,0 ya. C 2,0
dikali, nah ini, oh iya, sebentar. Ini kita ubah bentuknya ke dalam binomial ya, supaya lebih mudah. Berarti ini em, A tambah B tambah C pangkatkan 2. Jadi si A ditambah B-nya ini kita anggap dia satu suku pertama, kemudian C-nya ini suku yang kedua. Kita jadikan binomial. A tambah B tambah C dipangkatkan 2 ini sama dengan, nah kita pakai yang atas ya. Em, karena pangkat 2 berarti kita mulai dari kombinasi 2,0. Dari A ditambah A ditambah B pangkat 2, kemudian C-nya pangkat 0 ya. C pangkat 0 ditambah kombinasi 2,1 dari A ditambah B pangkat 1 kali C pangkat 2 ditambah kombinasi 2,2 dari A ditambah B pangkat 0 dikali C pangkat 2. Oke, kita lanjutin ya. Tadi aku lagi nulis, tiba-tiba ke left. Ya, harus ngulang. Ini dimulai dari kombinasi 2,0 dari A, A plus B pangkat 2, kemudian C pangkat 0 ditambah kombinasi 2, kombinasi, iya, 2,1 dari A plus B pangkat 1 kali C pangkat 1, kemudian ditambah dengan kombinasi 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 2,2 dari A plus B pangkat 0 kali dengan C pangkat 2.
kombinasi 2 dari 0 dari 2 berapa? C 2,01 ya. 1 kali A plus B pangkat 2. Ini nggak perlu ditulis lah. Langsung aja. Ditambah kombinasi 2 dari 1. Kombinasi 2 dari 1 berarti 2 kali A plus B kali C. Kemudian ditambah dengan kombinasi 2 dari 2. 2 dari 2 itu 1 ya. Berarti 1 C pangkat 2. Itu kan ya? Eh, ini dijabarkan A plus B pangkat 2 jadi A pangkat 2 plus 2AB plus B pangkat 2 ditambah 2 dikalikan dengan A plus B dikalikan C berarti 2AC ditambah 2AB. Gitu kan ya? Ditambah C pangkat 2. Ya, gitu. Jadi untuk A ditambah B ditambah C dipangkatkan 2 itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ditambah 2AC ditambah 2A ditambah 2BC ditambah C kuadrat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Sebelum dilanjut nyari koefisien. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Eh, atau mau dilanjut dulu aja ya? Oke, itu boleh yang A plus B dimisalin kan T misal X gitu. Iya boleh. Ya, bisa dimisalin X. Ada lagi yang mau tanya? Atau mau dilanjut dulu nih? Misalnya mau lanjut nih. Punten teh saya belum paham tentang kombinasi-kombinasinya. Oh, kombinasi-kombinasinya Septian ya, Septian. Teman-teman di sini masih semester 1 semua ya yang join di sini ya? Iya, Teh. Oh, berarti belum ketemu dengan mata kuliah matematika diskrit ya? Belum. Ini semester 2 ini baru mau ketemu. Oh iya, Em, kalau pas masih SMA atau SMK gitu, udah belajar kan tentang permutasi dan kombinasi? Udah, Teh. Udah pernah belajar. Hmm. Nah, kalau di sini sebenarnya tinggal penerapannya aja. Nah, kita pelan-pelan aja ya. Ini misalnya em, perpangkatan dua dari tiga suku atau kita sebut dengan trinomial ya. Nah, kita jabarkan nih, kita misalnya diminta untuk menjabarkan ini. Nah, kita pakai konsep kombinasi. Dimulai dari kombinasi 2 dari nol. Kenapa 2? Karena ini pangkatnya kan pangkat 2 ya. Berarti kombinasi 2 dari nol. Kembali kombinasi nol dari 2 atau kombinasi 2,0 C 2,0. Kemudian ditambah dengan kombinasi 1 dari 2, kemudian kombinasi eh, 2 dari 2. Pola kombinasinya itu mengikuti pangkat. Misalnya pangkat N, nah berarti dia dimulai dari em, kombinasi R dari N, kemudian kombinasi R min 1 dari N, R plus 1 dari N, kemudian kombinasi R plus 2 dari N, sampai kombinasi N, N. Ini dia.
Misal untuk pangkat 6 ya. Untuk pangkat 6 itu berarti kombinasinya dimulai dari 6. Kombinasi C6,0. Kemudian dilanjut dengan kombinasi 6,1 ditambah dengan aduh, kalau udah ini nggak bisa diulang. Bisa dijeda. Kombinasinya dimulai dari kombinasi 6,0, kemudian kombinasi 6,1, kemudian kombinasi 6,2, kemudian kombinasi 6,3, tambah dengan kombinasi 6,4, kombinasi 6,5, dan terakhir kombinasi 6,6. Pokoknya dia dimulai dari n,0 dan berakhir di kombinasi n,n. Nah, kira-kira tadi yang nanya Septian ya, Septiannya udah paham belum? Itu teh saya bingungnya kenapa kombinasi 0 dari 2 bisa hasilnya 1. Oh, hasilnya ya. Oke, sorry, sorry. Oke. Kombinasi 6,0. Kombinasi itu masih ingat teman-teman rumusnya? Kan gini ya, kombinasi em, n, r, cn, r itu sama dengan n faktorial per n min r faktorial kali dengan r faktorial. Gitu kan ya, kombinasi. Ini di sini nggak bisa bikin per. Nah, berarti kalau misalnya C6,0, berarti kita ngitungnya kan
Ya, mohon maaf teman-teman, tadi azan dulu ya. Em, Gini, misalnya kombinasi 0 dari 6 ya. Ini kan kombinasi itu kan rumusnya. eh, Kombinasi itu kan rumusnya n faktorial. Kombinasi R dari n itu sama dengan n faktorial per n min R faktorial dikali R faktorial kan. Nah, ya udah kita masukin aja. Berarti kalau misalnya kita nyari kombinasi 0 dari 6, kita masukin 6 faktorial per 6 min 0 faktorial, kemudian dikali 0 faktorial. Nah, 0 faktorial itu sama dengan 1. Berarti 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial kali 1. Nah, sama aja kan dengan 6 faktorial dibagi 6 faktorial. Sama dengan 1. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, kok 0 faktorial itu bisa jadi 1, itu gimana caranya ya? Nah, misalnya untuk 1 faktorial ya, em, apa ya, rumus faktorial itu n faktorial sama dengan n dikali n min 1 faktorial. Misalnya untuk 1 faktorial, berarti sama dengan 1 dikali 1 min 1 faktorial. Nah, 1 faktorial kan kita ketahui bahwa hasilnya itu kan 1 ya, 1. Itu sama dengan 1. Kelihatan. Nah, maka 1 min 1 faktorial ini sama dengan 0 faktorial kan, sama dengan 1. Nah, em, gimana kira-kira? Udah nangkep belum? Septiadi. Oke, sama-sama Septiadi. Ini upper ini maksudnya gimana, Per? Oh, ini untuk rumus ya. Terus kalau yang atas, oke, kalau untuk tadi 0 faktorial tuh sama dengan 1, kira-kira udah pada nangkep belum ya? Atau ada yang masih bingung? Coba kita buktiin yang lain ya. Misalnya untuk 2 faktorial, itu berapa sih? Bener nggak rumus ini gitu kan? Kita masukin berarti n-nya itu 2 kali 2 min 1 faktorial ya. 2 dikali 1 faktorial. 1 faktorial itu kan 1 ya, berarti 2 faktorial ini sama dengan 2. Bener ya? Kalau misalnya 3 faktorial sama dengan 3 kali 3 min 1 faktorial. 3 dikali
3 min 1 itu 2 ya, 2 faktorial. Berarti sama dengan 3 dikali 2 faktorial. Jelas benar ya teman-teman ya. Kan faktorial itu misalnya 10 faktorial berarti 10 kali 9 faktorial gitu kan. Atau kalau kita jabarin panjang kan berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, dilanjut. Em, nah ini penjabaran ya. Kalau misalnya ini tuh trinomial untuk pangkat 3. Caranya sama ya, pakai kombinasi. Kemudian ini bisa dijadiin binomial ya. Jadi untuk suku pertamanya ini X ditambah Y, kemudian suku keduanya itu Z. Atau kalau misalnya kita mau misalkan misalnya X ditambah Y ini kita misalkan dengan A, terus Z ini kita misalkan dengan B, itu juga nggak apa-apa, bisa. Ya tadi udah. Em, jadi ini mana ya? Nah ini bisa menggunakan cara ini ya. Teman-teman terserah teman-teman gampangnya pakai cara yang mana. Nah, sekarang nyari coefficient. Ini share screen-nya udah muncul kan ya teman-teman? Atau belum ya? Masih belum, Kak. Oh, masih belum. Ini kenapa ya kalau share screen kadang tuh gangguan gitu. Nah, sekarang udah muncul. Udah, Teh. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya nyari coefficient, kita nyari coefficient X kuadrat, X kuadrat, Y pangkat 3, Z pangkat 3 dari penjabaran X plus 2Y plus Z pangkat 8 misalkan. Nah, kira-kira kita nyarinya gimana? Kan ini pangkatnya kompleks ya, pangkat 8. Bukan pangkat 2 lagi, bukan pangkat 3 lagi. Kemudian ini juga bukan binomial, tapi dia trinomial kan. Ada 3 suku, 3 variabel. Nah, gimana sih cara kita untuk nyari coefficientnya ini? Nah, ini menggunakan ada ini rumusnya ya, teman-teman. Kita ke whiteboard lagi. X kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat 3. X plus 2Y plus Z ya. Aduh.
mencari koefisien X pangkat 2, Y pangkat 3, Z pangkat 3 ya. Z pangkat 3 dari X plus pangkat 8. 8. Nah, soalnya bener nggak teman-teman? Ini aku nggak sambil ngeliat soalnya. Iya Kak, udah bener. Oke, nah ini caranya. Caranya itu pakai papan. Ini nggak bisa kayak PPT ya. Kan pangkatnya 8 ya, berarti kombinasi dimulai dari kombinasi 8, kemudian em, ini pangkat yang dimintanya pangkat 2, pangkat 3, pangkat 3. Berarti ini 2,3,3. Dikalikan dengan koefisien variabel yang diminta, variabel yang soalnya ya. 1 pangkat 1 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 1 pangkat 3. Ini nih. Ini kan X ini kan koefisiennya 1, berarti di sini 1. Kemudian X yang diminta tuh koefisien 2. Koefisien yang pangkat 2 kan, berarti 1 pangkat 2 dikali dengan 2Y. 2 ini dari koefisiennya dikali dengan 2 pangkat 3. Kemudian dikali koefisien Z-nya di sini 1. Yang diminta pangkat 3. Ya. Ini, atau dalam bentuk ini aja ya. Kan dia kombinasi, berarti kombinasi 8, kombinasi 8, koma. Nah, gitu ya, bisa. Oke, bisa. Nah, coba dicari dulu kombinasi 8, kombinasi 2, 3, 3 dari 8. Berarti kan 8 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini 1 kali 2 pangkat 3 itu 8, 1 pangkat 3, 1. Udah, langsung aja kali 8. 8 kali 7 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial kali 3 faktorial. Kalikan dengan 8. Nah, coba ini dihitung dulu. Nih, dihitung dulu berapa. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 3 faktorial kali 8. Berapa tuh? Tadi di PPT juga ada.
Eh, 3 faktorialnya coret, kemudian 3 faktorial tuh 6 kan ya, 3 kali 2, 6 coret. Kemudian 2 faktorial bisa dicoret sama 4, 4 nih jadi tinggal 2. Jadi gini, jadi 8 kali 7 kali 6 kali, oh 6-nya udah habis. 8 kali 7 kali 5 kali 4-nya jadi 2, 3-nya habis. Per-nya juga habis. Ini kali 8. 56 kali 10 kali 8. Oh, jangan gitu. Kali 80. 56 kali 8. 56 kali 8. 448 tambah 0. 4.480. Ya, benar ya? Oke. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Untuk yang B-nya, yang B-nya nggak perlu dijelasin. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanya? Saya cukup ke Septian. Yang lain, kalau Teh Punten mau nanya, ya, eh, itu beda rumus lagi atau gimana ya? Dan kenapa kita nggak make yang rumus sebelumnya aja yang kayak dijadiin A plus B pangkat 8 gitu? Ya udah gitu deh. oke. Untuk nyari koefisiennya ya, Iya Teh. untuk nyari koefisiennya. Kayak tadi kan ada ini. Nah, tadi kan ada rumus yang ini ya. Dah, kan share screen. Tadi pakai rumus yang ini. Nah, karena dia itu 3 suku atau trinomial, ini nggak bisa langsung pakai rumus yang ini. Karena dia kombinasinya, kombinasi em, R dari N, di mana R-nya itu ada 3 R. Gimana ya jelasinnya? Tes, tes. Kok berisik, berisik ya? Itu yang berisik tolong di mute dulu ya. Oke. Nah, udah enggak. Tadi yang nanya, siapa yang nanya? Namanya? Iya Teh. Teh Zaro tuh Kias, Teh. Kias ya? Hah? Oh Namanya. bukan Teh Zaro tuh. Oh, Zahrotul. Zahrotul. Eh, itu Zahrotul karena dia itu 3 nomial, trinomial ya. 3 suku, jadi dia nggak bisa langsung pakai cara yang ini. Harus pakai cara yang tadi. Oh gitu. Iya Teh. Oke. Iya. Oh iya Teh, sama mau nanya lagi Teh. Iya. Jadi saya tuh sempat nyari juga kan di Google gitu. Tapi ada yang penjelasannya tuh bukan pakai koefisiennya. Mana ya? Kan tadi sebelum pangkat 8 itu kan ada A tambah B tambah C kan itu teteh makinnya koefisiennya aja kan yang 1/2 dikali 1/3 atau berapa tadi gitu. Nah tapi kalau di Google saya cari ada yang nggak diubah. Itu kenapa ya? Maksudnya nggak dipakein koefisiennya aja. Boleh lihat nggak kayak gimana? Iya teh. Share screen aja atau gimana? Iya, boleh share screen. Ntar ya aku.
Izinkan dulu. Udah, sok. Iya, Akbar, sebentar ya. Ini soalnya aku rada repot ya. Kalau lagi share screen, lagi jelasin terus nge-ACC. Oke, join lagi aja yang tadi mau masuk tapi belum di ACC. Ya, boleh join lagi aja ya. Udah tampil belum, Teh? Udah. Oh. Iya, jadi itu kan Teteh sempat ngirim PPT-nya ya di G Drive. Nah, terus saya sempat nyari soal lagi tuh di yang paling terakhir, jawaban soal paling terakhir. Nah, itu tuh di sini caranya, nah itu kan kayak sigma n faktorial per bla 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 bla, terus dikali sama A pangkat P dikali B sama pangkat Q dikali C pangkat R. Itu bukan apa? Bukan koefisien depannya gitu, Teh. Nah, itu kenapa ya? Oke, sebentar ya. Oke, aku mau jawab ya. Kalau yang pengerjaan Zahroto ini sebenarnya kurang tepat ya kalau untuk mencari koefisien karena di sini kan ada A kuadrat, B pangkat 3 kemudian C pangkat 6. Ini lebih tepatnya sih mencari suku ya, suku keberapa misalkan. Kalau koefisien kan dia em, hanya berupa bilangan gitu tuh, bilangan yang emang bergandengan sama variabel yang diminta. Kalau untuk rumusnya sendiri sigma sigma n faktorial per p faktorial q faktorial l faktorial ya. Em, oh ini coba kalau Zahrotul Amatin ini tuh mirip caranya sama sama dengan yang tadi di PPT. Iya teh. Nah, ya kan sama kan. Dan saya juga udah sempat Iya sama. ngitung juga sama cara yang teteh itu, yang pakainya. Hmm. Boleh ditampilkan lagi Zahro atau boleh dijelasin aja sama Zahrotul ya. Tadi kan udah sempat lihat juga ya. Iya. Tadi sampai ya pokoknya sama sih teh hitungannya tadi udah nyoba juga pakai cara yang teteh ya. Dan tadinya tuh saya pikir kalau misalnya takutnya misalnya di B-nya nanti ada koefisien kayak 2 gitu, nanti bakal ngubah gitu. Tapi ternyata kayaknya nggak bakal, maksudnya hasilnya bakal sama aja gitu teh. Maksudnya gimana Mau Zara? pakai cara yang manapun. Eh, Iya. Kan tadi kalau teteh kan apa pakainya koefisiennya aja. Nah, tapi kalau misalnya yang tadi itu tuh kita yang tadi saya tampilin itu tuh tadi nggak bukan koefisiennya aja tapi sama variabelnya juga gitu kan. Nah, tapi kalau oh misalnya iya. udah kalau pakai variabelnya doang itu kan ternyata yang diambil emang depannya aja gitu kan. Dan hasilnya pun sama gitu mau pakai variabelnya aja atau pakai koefisiennya aja gitu. Oh iya, sama aja. Oke.
Oke, tadinya soal yang ada di PPT itu mau aku em, suruh kalian untuk ngerjain live gitu langsung ya. Tapi karena udah ada yang ngerjain, jadi ya udah berarti udah selesai. Terima kasih ya Zahro, tadi udah coba ngerjain yang soal yang di PPT. Nenek keluar masih keluar ini. Untuk teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyain lagi nggak ya? Bulan kemarin deh. KBH udah. Sampai sini teman-teman udah pada paham sama materinya? Udah nangkep belum ya? Walaupun sedikit gitu yang ditangkep nggak apa. Paham teh, oke. Alhamdulillah ya kalau paham ya. Insya Allah paham ya kalau misalnya terus dilatih lumayan paham. Oke, nggak apa-apa walaupun lumayan. Nah, di aku kemarin udah share soal ya untuk latihan ONIPA di grup kan. Nah, itu juga kalau teman-teman cek ada soal yang tentang binomial. Tentang binomial. Kalau nggak salah 2 atau 3 soal ya. 2 soal kalau nggak salah. 2 atau 3 aku lupa. Nah, ada soal yang tentang binomial. Cuma itu emang lebih kompleks lagi kan karena emang untuk latihan ONMIPA. Nah, teman-teman bisa pakai cara yang udah dijelasin tadi. Kalau misalnya dia ada kalau misalnya dia ternyata itu trinomial ya, berarti untuk jadi binomial tuh dipecah lagi. Dipecah lagi kayak tadi. Terus kalau misalnya dia ternyata ada 4 suku, nah itu juga bisa dipecah jadi binomial, jadi 2 suku dan 2 suku. Nah itu, coba nanti teman-teman otak-atik aja ya. Selamat mencoba pokoknya. Em, ini teman-teman beneran nggak ada yang mau nanya lagi nih. Kalau nggak ada mau ditutup. Oh ya, presensi. Presensi belum ya. Itu presensinya udah ada di kolom chat, silahkan diisi. Boleh di-share ke teman-teman yang tadi sempat join ya, tapi mungkin nggak sempat isi presensi. Udah left duluan atau lain-lain gitu tuh. Nah, teman-teman karena nggak ada yang mau tanya lagi, pertemuan malam hari ini kita cukupkan saja ya dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyempatkan untuk bergabung pada kelas malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat ya teman-teman ya. Nanti di luar jam pertemuan, teman-teman boleh banget untuk baca-baca materinya karena udah diunggah juga di Drive dan teman-teman boleh putar ulang recordnya. Em, atau coba-coba mengerjakan latihan soalnya gitu tuh untuk menambah pemahaman teman-teman semuanya. Karena ini juga mumpung lagi libur ya teman-teman ya, banyak waktu luang kan. Kalau misalnya nanti udah masuk kuliah mah pasti teman-teman semua pada sibuk gitu. Aku yakin sih kalau waktu kuliah itu mungkin teman-teman hanya bisa ketemunya cuma di malam hari aja. Di malam hari juga mungkin teman-teman juga udah banyak tugas gitu ya dari dosen-dosen gitu tuh. Jadi kita maksimalkan pertemuan teman-teman ini di waktu libur ini gitu tuh. Jadi emang sengaja didesain di waktu libur ini kita banyakin pertemuannya. Nanti kalau udah masuk mungkin ya kita hanya bertatap maya atau tatap offline itu ya paling seminggu 2 kali, sekali atau 2 kali.
Oke, itu saja dari aku. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beristirahat teman-teman semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Teh. Ya, sama-sama. Dadah.